Senang baru. Persepsi itu menghubungkan materi yang sudah lalu dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian itu bisa sampean melemparkan pertanyaan dengan apa boleh atau dengan permainan itu bisa. Kemudian yang keempat adalah dengan menyampaikan cakupan materi. Kenapa kok harus disampaikan cakupan materi? Karena supaya anak tidak liar, pikirannya diarahkan pada satu fokus pembelajaran yang sekarang terjadi. Maka anak-anak kita belajar dari ini aja, tidak yang lain-lain. Seperti itu nanti guru menyampaikan. Yang kelima adalah guru memberikan tujuan pembelajaran. Belajar ini, dan yang itu harus ditegaskan. Kita belajar ini supaya begini itu harus ditegaskan, harus berbunyi nanti dulu seperti itu. Itu di pendahuluan, baru nanti kegiatan aktif. Kegiatan aktif di situ harus muncul nanti kegiatan aktif, harus ada media pembelajaran itu boleh pakai LCD, boleh pakai gambar atau boleh pakai barang asli, ya. Ya boleh, silakan. Maksudnya asli, media itu, kalau barang asli itu bisa keluar kelas. Jangan, karena kalau keluar kelas nanti malah nggak fokus. Anak kan biasanya ribut, cenderung ribut. Bawa aja ke sini kalau apa bunga ya, bawa bunga ini. Maksudnya media yang bisa kita sampaikan di kelas. Di kelas itu apa? Ya tergantung materinya. Makanya dilihat materinya apa. Pakai LCD bisa, pakai gambar bisa. Karena apa? Fungsinya media pembelajaran itu apa? Jawab naik pokoknya untuk memudahkan membantu siswa memahami materi ya. Sebenarnya kan itu. Maka dengan ada barangnya itu dia akan mudah mengerti. Itu media. Jadi nanti harus ada media ketika praktek. Kemudian biasanya guru adalah menggunakan media untuk menjelaskan materi. Setelah dijelaskan, murid kan akan menyerap materi kan, maka diberilah kesempatan murid untuk bertanya kepada guru. Kira-kira wanita, Bapak kelas berapa Bapak? 6. Kelas 6 si Wani ya? Cita ya? Bu Hanifah kelas berapa? Kelas 3. Ya, saya pikir anak-anak kira wanita kok masih kelas 6. bisa Setting, buatlah soal untuk bertanya kepada panjenengan. Buatlah 4 anak untuk bertanya. Kira soalnya, maksudnya kira soalnya kayak ono arek sopo dulu. Pokok ngapal soal itu. Kamu nih. Kemudian jawaban nih. Jadi lu arek bisa. Kok jawabannya jangan sampean kalau bisa kan untuk refleksi kan. Mengukur kemampuan pemahaman siswa. Refleksinya tadi. Dan itu kan sudah terjadi interaksi. Satu ada media, sudah terjadi interaksi antara guru dan murid. Berarti pembelajaran ini adalah interaksi. Setelah itu apa? Gunakan model itu sekarang model pembelajaran apa? Kalau tadi mungkin pakai based learning ya, pakai based learning model ceramah, metodenya ceramah. Gunakanlah di situ model problem solving. Maka karena diharapkan di situ harus ada kolaborasi. Maka kalau bisa ada bentuk kelompok. Setelah tadi anak menjawab refleksi kan, baik anak-anak sekarang kalian bagi kelompok. Bagi kelompok kan anaknya bagi berapa? Kelasnya sampai kelas 6 berapa anak? 19 berarti bisa dibuat menjadi 5 kelompok ya. Ya. 5 aja biar efektif. Berarti kan 4 ada 3. Jadi 5 kelompok. Nah 5 kelompok itu nanti apa? Buatlah sebagai evaluasi dari apa yang saya sampaikan supaya anak berdiskusi. Kalau materinya tadi tentang Pancasila, yang kelas 3 Pancasila ya? Enggak. Bahasa Inggris. Ya, dibuatlah diskusi untuk apa? Mungkin ranger approach,
atau apa tentang deskripsi. Terus anak nggak melakukan. Duh, nanti kan nanti belum kan diskusi dulu gitu. Ada kan diskusi tentang bahasa Inggris, mungkin menerjemahkan bisa, atau mungkin menyusun kalimat bisa ya. Bumi lulusan kalau bahasa Inggris. Berbalik bahasa Inggris. Ayo, saya ingin kalau bapak kan tadi mungkin apa temanya apa bapak? Rencana Anu Pak, pokoknya apa itu penyerbukan kita Loh, berarti tumbuhan baru ya pokoknya artinya nanti di situ ada diskusi. Nah, ketika diskusi tadi Anak diberi pertanyaan ke jawaban. sampai kan anak diskusi ya, nanti diskusinya dikumpulkan kan. Ketika diskusi, apa yang dilakukan oleh guru? Menilai. Yang dinilai apa? Menilai K2. Apa? K2. Penilaian tentang sosial. Berarti pakai rubrik sampai nanti ya. Rubriknya apa? Kekompakan. Kemudian apa? Kerjasama. Satu lagi kalau rubrik itu 3. Ini IKM kan 3. Ini 3 semuanya terpenuhi berarti kan lulus. Berarti kan tuntas ya. Nah, kapan enggak? Ini kapan 3, ini kapan enggak 3, berarti enggak tuntas kalau namanya pakai rubrik. Itu ada mungkin soalnya seru. Ya pakai itu 3. Piye carane sampai kan sibuk wis praktek, sawang uang, grogi ning omah wis tulisan dhisik, iserono angkai nilai mulu sampai nanti pura-pura aja. Pak. nanti dintil Pak. Ya, dia akan duduk saja. Kalau dititip nggak oleh. Pakai pulpen ya, jangan pakai ketik. Kalau ketik itu berarti sudah disiapkan di rumah. Tulisan pakai pensil atau pulpen. Tapi wis sampean siapkan ning Pura-pura nulis, pura-pura nulis. Pura-pura doai. Nah, itu karena apa? Atau Karena memang dipatologi. proses pembelajaran itu harus ada penilaian. Yang bisa dinilai itu KI1 sama KI2. Gitu loh. Nah, nanti setelah sampean selesai praktek Suduno, Pak ini saya tadi menilai penilaian saya KI2. Suduno ae, ojo le dipek. Ambil lagi Pak, nanti untuk penilaian saya di tekad saya. Artinya sampai itu menunjukkan kalau sampean bisa menilai pada waktu proses pembelajaran. Tapi siap mau di situ koma, cuma dulu. Itu trik. Yes. Setelah anak-anak diskusi, apa yang harus sampean lakukan? Tarik presentasi. Ini kan berdua satu kan, mengkomunikasikan kan? Iya. Seluruh presentasi. Nanti yang bahasa Inggris yang mau bahasa Inggris kalau memang translating ya translating, kalau mau ranging a word, a sentence juga nggak apa-apa, silakan. Yang penting anak semuanya Pak, boleh semua, boleh dipilih. Artinya satu kelompok maju semuanya. Perlu ditanggapi kalau kelas 6 bisa, kelas 3 nggak usah. Karena itu nggak perlu menanggapi. Itu nanti sampean simpan dan bisa dikasih nilai, bisa dikembalikan kepada siswanya atau dikumpulkan gurunya. Kan selesai, sampean sudah menyampaikan materi, sudah refleksi, sudah evaluasi kan, kemudian anak sudah mengkomunikasi. Setelah itu apa yang dilakukan? Harus ada LKPD. Jadi nanti RPP ini sampean harus ada LKPD-nya. Nah, LKPD-nya buat individu. LKPD-nya buat individu. Nah, setelah tadi sudah anak presentasi kan, ayo anak-anak presentasi. Sekarang duduk di kelompoknya masing-masing. Sekarang kerjakan individu tentang materi tadi. Setelah selesai, lah itu sampai agak nyantai. Berarti LKPD itu sudah membuat diperiksa di kelas 11 siswa. Iya, 11 siswa. Bagikan nanti LKPD-nya, suruh mengerjakan. LKPD setelah selesai, mungkin waktunya sudah habis, nah tarik semua LKPD-nya. Ya, 2 jam. sudah kan ditarik semua. Ini anak-anak nanti saya koreksi, saya bawa pulang, saya koreksi.
Sementara saya sebagai guru ingin tahu pakai evaluasi individual. Kami tanya untuk menghabiskan waktu barang dulu ya. Kami tanya dengan verbal. Tadi kan sudah tulis saya mention bentar. Tanyai lagi satu persatu. Lah ketika bertanya, ingat ada teorinya bertanya. Tidak boleh kalau di tarbiyah talim itu jawab tidak mengikat dah. Jawaban yang ngakek itu kan bohong. Kayak di mana ibu kota Indonesia? Jakarta. Sing jawab itu meluru tapi itu udah bohong. Maka nanti ketika diberikan soal ini, di manakah anak-anak ibu kota Indonesia? Diam dulu kita sambil melihat anak. Ya Pak ya. Lah kan sudah anak kan ngasih kesempatan berpikir. Kesempatan berpikir itulah anak untuk supaya semuanya berpikir. Nah, baru kami tunjuk. Mungkin ada 5 anak aja. Lah iki yo untuk jawaban arek iki. Ingatkan saya itu mungkin untuk jawaban iso jawab. Ya. Paham ya? Jadi sampean itu setting betul. Mana itu ngarek lho, menit ya. Sekarang selesai itu baru kan selesai. Penutupan ada berapa Bapak Ibu? Oke, sekalian ini di proses pembelajaran. Ayo penutupan itu ada berapa? 4 kan? Di penutupan itu ada 4. 1 adalah refleksi. Sampai sudah melakukan refleksi kan tadi? Ya. Kemudian evaluasi juga sudah kan? Yang belum itu 2. Apa satunya? Apa yang 2? Yang 3 apa? Apresiasi. Berdoa. RTL, rencana tindak lanjut, atau TL tindak lanjut. Tindak lanjut itu apa? Penugasan. Apakah guru memberi PR? Tidak harus PR. Tindak lanjut itu apa? Ya boleh sampai ngasih penugasan apa anak-anak. Besok sampai tadi karena belajar yang tentang gajah, besok supaya dapatkan surat Al-Fil. Itu tidak apa-apa. Atau anak-anak semuanya wajib ngaji ya setelah maghrib itu sudah penugasan Bapak Ibu. Tidak harus PR penugasan itu. Kalau kamu hadir kemarin tidak boleh ngasih PR pada anak, karena menugasi anak-anak tidak kasih kesempatan untuk layangan. Atau enggak harus bermain gitu. Untuk bukti misalnya ngaji tidak ada. Nah, ini hanya tugas yang penting guru itu memberikan tugas kepada siswa itu harus. Tapi tidak harus pekerjaan gitu loh. Apa saja tugas membaca boleh kan? Kemudian yang terakhir apa? Yang nomor 4 harus dilakukan oleh guru apa? Ayo kira-kira apa? Lupa semua ya. Apa sampai ngomong aja ya aku di depanmu. Yang keempat itu adalah menyampaikan materi yang akan diajarkan minggu depan. Nah, ingat ya Bu ya. Jadi pendahuluan ada 5, kegiatan inti ada 4. Kegiatan inti tadi isinya adalah model pembelajaran, kemudian isinya apa lagi? Metode, kemudian ada evaluasi, ada refleksi, itu di penutup, kemudian ada namanya PR ya, kita lanjut, rencana kita lanjut, dan yang terakhir adalah menyampaikan materi yang akan disampaikan harus salah. Selesai. Baru sampai nanti mau Pak, terima kasih. Ini tadi Pak, dilihat saya sudah melakukan penilaian. Kalau sampai nilai modul, sampai lakukan di diskusi. Nah, berarti sampai sudah guru melakukan penilaian juga di dalam proses pembelajaran. Juga guru sudah melakukan refleksi, evaluasi, juga di dalam proses pembelajaran ada pembelajaran interaktif, ada juga menggunakan media, ada juga menggunakan apa tadi problem atau berkolaborasi. Pas kira-kira mana tuh langkah-langkah ini bisa Mbak, kira-kira masuk. Jadi kan enak namanya. Jadi uang ini ketika melihat itu langkahnya jelas gitu deh ya. Datang kemudian disampaikan materi. Nah sekarang kalau 5M dulu masih hafal kan? 5M bukan mengubur, ya kan mengamati. Pendekatan saintifik kayak dulu ya. Itu ada 5M. Sama adalah mengamati, menanya, kenalan, S2
mengeksplor ya, kemudian mengasosiasi, kemudian mengkomunikasi. Itu 5M. Jangan sampai ditanya kalau gurunya, Bu, 5M itu apakah harus wajib ada? Nah, ini RPP ini mau menghubung di ono pakai. Ayo, mira. Yo, aku tak kotor dan ini sudah visi itu Pak. Zaman ini Anies Baswedan, Anies Baswedan dari dulu. Iso mati dia. PKS itu iso mati. Aku ya Bekas politik kan ini. Anies Baswedan itu sudah melakukan revisi Bapak Ibu. Ternyata pendekatan saintifik yang dimaksud oleh Pak Nur itu adalah sangat sakot, sangat kaku. Masa orang belajar itu harus mengamati dulu, harus kemudian baru bertanya kan gitu toh. Lah iya, padahal Anies Baswedan itu sudah melakukan revisi di tahun 2018. 2018 an ya. Pokoknya ketika dia jadi menteri itu 5M itu tidak harus 1/5. Pendekatan saintifik itu boleh 2 minimal. Kalau 1 tidak mungkin lah. 2 minimal. Dipakai 2 aja bisa dalam proses pembelajaran itu. Atau tidak urut. Bolehkah saya menggunakan M5 ketika saya memulai pembelajaran? Bisa enggak? Ini jawaban naik, nggak apa-apa, ini salah nggak apa-apa. Bisa. Di sini sin salah benar nggak apa-apa. Bisa. Bisa Pak, jawab bisa Bu. Gimana kok bisa? Bisa. Contohnya Bu, anak kan sudah diajarkan kemarin, ya kan? Sudah diajarkan kemarin, ya kan? Karena diajarkan kemarin, maka guru berhak untuk mengecek pemahaman siswa. Silakan anak-anak untuk presentasi di depan siswanya, di depan teman-temannya. Ayo, itu kan sudah 5M. M5 bukan 5M. M5 kan mengkomunikasikan. Coba kamu ke depan terangkan apa yang kamu baca kemarin. Itu kan sudah bisa. Setelah itu dari M5 atau 5 M kelima gitu ya. M komunikasi baru bisa juga kan akhirnya siswa bisa juga langsung berasosiasi, memahami atau langsung mengumpulkan daripada apa yang disampaikan oleh temannya tadi kan bisa. Juga bisa langsung menanya kan, bisa juga kan? Bisa, tidak harus diawali dengan mengamati. Maka itu revisinya seperti itu. Maka kita mengajar kalau sudah pakai revisi itu maka luas. Itu luas. Sehingga tidak kaku, bisa membuat model. Sebenarnya guru itu kan saya juga kritik di pemerintah itu, maka benar saya juga setuju dengan Nadim itu, namanya RPP itu tidak dibuat setahun. Maka saya tetap ajar ya, tapi nagih ini gak selalu saya tuh. Tapi guru di RPP juga, tapi tetap yo untuk gawe dulu. Karena apa? Kita itu setahun digawe dan nanti Pak ya. Kan hanya dokumen saja. Mesti guru itu setiap malam harus berpikir besok itu skenario nya apa ya, saya buat permainan A, saya buat apa kan gitu. Nah ini kalau sudah setahun mau dibuka kita ya PPK gitu gawe. Ya bisa sampai siap semua ini kayak kita segini kambuh. Iya. Nah seperti itu. Jadi nanti ditanya gitu-gitu bisa ya. Penilaian otentik gimana? Ini durung dipakai. Penilaian otentik itu ada berapa ranahnya? Jika 13 itu ada 4, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, apalah di sini. Apakah 4 ranah daripada penilaian otentik itu harus dilakukan oleh seorang guru ketika mengajar satu tema? Apakah harus semuanya? Jawab aja. Salah jawaban ini. Jawabannya harus. Satu tema itu harus terisi daripada 4 komponen itu. Gimana caranya Pak? Nah, dulu kan banyak protes. Gak ngerti kan orang-orang itu. 4 itu harus ada. Satu tema itu kan terdiri dari berapa PB? Ada bisa 4, ada bisa 6 ya kan? Nah, setiap PB itu nanti penilaiannya kayak 1 saja.
Kemudian yang KI 3-nya diambil lisannya saja, yang KI 4-nya diambil mungkin nggak usah. Maka di KI 1, KI 2 itu gimana cara menilainya? Cara pernah? Ya, bisa dilakukan di dalam kelas, bisa dilakukan di luar kelas. Itu kan begitu. Kemudian caranya ada berapa cara untuk menilai KI 1, KI 2? Halo? Menilai KI 1, KI 2 dengan cara berapa cara? Ada 3 kan? Ini kan saya ambil tulisan Pak. Ada 3 kan? 1 antar teman, diri sendiri, observasi. Kalau saya menganggap diri sendiri dan antar teman itu hanya formalitas, karena tak mungkin ada kelas satu keuangan menilai temannya, atau menilai diri sendiri apa bisa, tidak bisa. Formalitas. Yang paling valid adalah dengan apa, Bapak Ibu? Observasi atau jurnal. Nah, gimana kalau sampai observasi, Bu? Ngaji? Ini harus mulai kompetensi dulu loh ya, sampai cakti loh ya, aku tidak balik-balik nih. Ini aku tidak tahu nih. Tidak tahu nih ini apa. Pokoknya dijawab. Ayo, bicara nih. Observasi, sampai yang sudah lakukan. Tidak pernah berarti ngaji toh ya. Ngaji. Tetap ngaji, tapi berteori, tapi berdasarkan pedoman. Pakailah observasi itu dengan cara anekdot. Anekdot itu apa? Pilih satu anak yang terpandai, yang terhebat, yang tertaat. Pilih anak yang terusak, yang paling tidak, yang paling rendah gitu. Itu caranya. Yang lainnya gimana? Nah, pakai rata atau pakai rentang. Di tengah-tengah gitu Pak. Iya, kalau di tengah-tengah itu cukup masih tetap dengan observasi. Bicara itu untuk menentukan anak itu. Rasanya adalah tetap KKM. Kira-kira untuk KI 1, KI 2 pakai KKM enggak? Aku yakin jawabannya enggak. Oke, yang namanya penilaian harus pakai KKM. Standar minimal itu harus pakai. Harus. Kalau enggak ngarang betul itu berarti. Seperti kalau anak Bapak Sakti. Iya, pakai KKM enggak? Iya Pak, selalu. Selalu harus pakai Jadi KKM. Indonesia paling top menurut general menurut Patokannya kakak itu juga apa itu? Kalau delapan itu dasarnya apa? Buat itu. Dasarnya KKM itu kan ada 3 ya. Sampai itu ya tahu dasar kira-kira apa Pak? Kompleksitas, dan hukum. Isi saya ya bedanya ya. Apa itu kompleksitas? Sudah tahu kan? Kedalaman materi. Pokoknya kesulitan materi. Ya itu nanti kalau lebih sulit berarti lebih rendah. Ketika lebih rendah nilainya maka lebih bagus kan? Nah itu kalau kompleksitas. Yang lainnya ketika nilainya tinggi bagus. Tapi kalau kompleksitas harus rendah. Itu aturannya begitu. Wis sudah KKM. Sudah tahu KKM-nya ya. Nah sekarang untuk menilai anak tadi, sing nilainya 1 paling tinggi, 1 paling rendah, harus pakai rumus apa? Tentang bicara nih ngurus sampai ini terus menentukan di sekolah MI itu kan A, B, C, D kan, paham maksudnya? Kan sampai rapotnya kan A, B, ngerti nggak itu? Kan ngerti, harus dijelaskan. Itu pakai rentang, dasarnya adalah KKM. Bicara nih, tulis ya, 100 dikurangi KKM, nilai maksimal dikurangi KKM. 100 dikurangi piro sampai KKM ini seumpama 75 ya. Ya, 75. Berarti berapa? 25 kan? Berarti 3 dapat berapa? 8 ya. Berarti ini. Dari sana ini. Ya, apa sampai apa ya? Karena nilainya 75 ya paling rendah ya. Berarti 75 tambah 8 83 kan? Itu cukup C
C. Masih C. Iya, kemudian 75 83 ditambah 8 mana? 91, ya kan? Itu baru B. Kemudian kalau A-nya berarti 92 sampai 100. Itu namanya ABCD-nya. Jadi sampai lihat ABCD itu paham, nanti ditakoni ini ABCD berapa? Nah, nanti caranya ngono, jawab ya. Saya Pak ya. Jadi seperti itu nanti jangan bilang. Kita juga begitu. Tadi kan penilaian KI2 ya. Berarti sampai menentukan, kelas ini marahin takon. Wes 95. Sampai menentukan 95 nilainya ya. Berarti yang paling bawah Usman berapa? Yang paling nakal? 75. Tetap ya. Jadi sampai ngarang itu ini. Kelas mau 95, Usman ya 75. Lihat nih, sampai terserah dulu nih. Usman kelas saja dulu disolid bukan. Jadi sangat. Jadi begitu tidak harus tengah-tengah. Yang namanya tentang itu ya, apa maksudnya ya? Itu Bapak Ibu masih mengarang tapi berdasar. Wes kalau kognitif KI3 itu ada berapa unsur? Penilaian tulis, penilaian lisan, bahasa. Kemudian kalau 4 portofolio, proyek, program ya. Pokoknya menit bisa kasih KM ya. KM beda mana itu? Apa bedanya sumatif dengan formatif di IKM? Dan tingkat 13 beda kan? Ya itu di mana Pak? Nah, ini anak-anak 13 saya, kita kan 13 masih ada. Tapi yang boleh kapan? Asesori termasuk kayak anu sesbena mugi, beres ta. Nomor piro pi? Sesbena pakai. Oh, iki mau wis. Piro pakai? Sesbena. 60 900 di baju kayak gitu 92 loh nilainya Pak Sapi. Nah, katanya dibuka ya, sampean ya. Sampean siapno file-file itu di Google Drive. Sampean kirim link ke aksesoris, minta ya. Kalau udah diminta ya seperti ini. Kita bisa, tapi rata-rata akhirnya nggak bisa. Jadi kunci kan? IPM-nya ini jumlahnya sudah betul 179 ini siswa. Betul ya? Tahun sekarang segini juga. Gak usah dibetulkan, pokoknya yang ini nanti sampaikan aja kepada asesor. Sekarang jumlahnya sekian. Karena nanti sampai ditanya ini, tadi sudah ditanya belum waktu rapat? Ini bisa ditanya ini. Di rapat jam belum Ya? belum. Nah, sampai akan ditanya guru-gurunya itu berapa jumlahnya? Nah ini sampai betul lah 15. Hati-hati, karena gini berpengaruh. Ini guru nih 15, sing sertifikasi mewon boleh situ. Nah ini guru nih 15, sing sertifikasi 15 dari kapan? Berpengaruh. Makanya hati-hati ya, sebelum guru asal di Lepono. Kalau bisa sesuai dengan emisa ini. Apa kemudian bisa diperbaiki sama asesor? Pasti ditanya ini sampai yang bisu. Berapa jumlah gurunya? 15 itu yang dulu Pak, sekarang sertifikasi cuma 5 ya, sedikit 8. Nah, itu beda.
Ini kalau dirubah, ini loh Pak, dari sini loh. Kurang dari 55% guru yang memiliki sertifikat PBB kali-kalinya 1. Ngaruh. Dari kapan ini sampai lebokno guru semua guru yang ada yang tidak masuk di simpatika atau di emis ya kan? Tidak masalah, nilainya rendah. Karena ini kelemahannya di guru sertifikasi sama guru yang linier nih. Oke, guru linier ini, halo, guru linier ini berapa orang? Yang sudah sertifikasi ini anggota linier. Karena apa? Sudah dinyatakan pemerintah linier, maka berapa mendapat kunjungan. Nah ini berapa? Volumenya ini linier kan? Volume kan harus linier semua orang ini. Tinggal nambahin. Nah ini permasalahannya dari jumlah guru. Akan ini rolas ya mau rolas si masuk di emis. Jangan dibanyak-banyakkan. Kita akan berpengaruh pada nilai 15 sudah sip. 15 Di emis. Jangan mana. Ini lebih sedikit jumlah gurunya. Tapi nilainya itu naik. Nilainya bisa 18. Iya, ini 15 ini betul-betul di emis sudah. Wes, tapi sesuai nggak apa-apa. 13 ini ngomong ambil aksesoris 13 Pak. Ternyata 2 belum masuk di emis Pak. Mulai supaya nanti ini bisa bertumbuh, bisa jadi 2 ini. Nilainya ini bisa jadi 2. Satu ini. Kan ini loh, sama baca ini. Apabila 85 sampai 100%, Pak. Tapi kalau oleh Bumi 10 sertifikasi 10 bisa tentu nilai ini kan persentase. Jadi kemudian guru yang mengajar sesuai latar belakang. Berarti yang ini kok berapa nih guru? Disulas. Betul ini betul ya? Sampai lumayan kan di guru sertifikasi kan? Ini ada aksesoris, kan ada aksesoris sama ya tak bukan sampean, tak bukan sekarang dunia aksesoris. Nah itu. Kalau gitu tadi ya untuk pembelajaran sudah oke ya Bu ya. Apa yang ditanyakan dulu yang guru belajar tadi. Monggo Bu, ditanyakan Bapak Ibu. Habis ini kita mau mulai nomor 1. Kira-kira sholat itu jam berapa? Jam 4 atau setengah 5? Hari mau sholat ya? Nanti yang tidak ditanya boleh sholat dulu. Karena nanti mulai nomor 1. Apa yang ditanyakan dulu Bu? Ya, bisa lupa sama Bu yang praktek ini.